Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai engkau sekalian. Amin. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita, yang menjadi renungan untuk kita pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, tertulis di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 8. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Begini firman Tuhan. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada pepatah yang mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Hal tersebut menunjukkan kepada kita bahwasanya ketika kita boleh bersatu, maka tidak ada yang boleh dapat memisahkan kita. Ibarat seperti sekumpulan lidi. Jika lidi itu hanya terdiri atas beberapa batang saja, hanya 1 sampai 5 batang saja, maka lidi itu mudah untuk dipatahkan, bahkan hanya dengan 3 jari saja. Akan tetapi ketika lidi-lidi itu dikumpulkan menjadi satu genggaman, menjadi satu ikatan yang terdiri dari banyaknya batang lidi yang dikumpulkan, maka dengan sekuat apapun kita untuk berusaha mematahkan, dengan 10 jari kita berusaha untuk mematahkan, maka lidi-lidi itu akan tetap kuat bersama dengan kumpulannya dan tidak dapat mudah dipatahkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kasih dan damai itu yang diinginkan oleh Allah melalui Yesus Kristus dalam kehidupan kita, terlebih di dalam minggu Advent keempat ini, di mana kita akan menyambut kelahiran Juru Selamat, menyambut kelahiran Yesus Kristus sebagai Juru Selamat manusia di tengah-tengah dunia ini. Kita masih tetap menanti-nanti kedatangan Tuhan, menanti-nanti kedatangan Dia dalam kehidupan kita. Sambil menanti-nanti itu kita harus mempersiapkan diri kita, mempersiapkan iman dan pengharapan kita. Bagaimana kita sebagai orang percaya, orang yang mengikut Yesus, orang-orang yang dipilih oleh Allah, harus boleh seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Menunjukkan bagi kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang kuat, meskipun banyak yang mengatakan kita adalah kaum minoritas. Tetapi bagi Yesus, kita adalah orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang terpanggil dan terpilih untuk mengikut Dia dan setia kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itu, jangan katakan kita sebagai orang muda, jangan katakan kita sebagai orang yang lemah, jangan katakan kita sebagai orang yang minoritas, tidak. Tetapi jangan juga kita menjadi anggar jago, manang mangasaon dirita, mangasaon gogota dot pikiran tadaong, alai mangasaon debata di bagasan ngolutta. Lau patuduhon holong, lau patuduhon dame, menunjukkan seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Itu yang harus kita tunjukkan di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah orang-orang yang ada di sekeliling kita, di sekitar kita, sehingga mereka melihat dan merasakan, oh berarti
Orang-orang yang mengikut Yesus, orang-orang yang setia kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang teguh di dalam iman dan pengharapannya, dan mereka kokoh. Karena apa? Karena kita satu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, yang senantiasa memberikan kasih dan damai di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mengasihi dan menyayang tentu menjadi suatu kunci utama dalam kehidupan kita, agar kita boleh hidup bersama. Ketika kasih dan damai itu tidak ada dalam kehidupan kita, maka egois yang ada dalam kehidupan kita, iri dengki, sirik, dan lain sebagainya. Kita tidak bisa hidup harmonis dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Bahkan dengan saudara kita sendiri, kita tidak bisa hidup berharmonis. Tetapi ketika kasih dan damai itu, ketika kita boleh seia sekata, ketika kita boleh seperasaan, ketika kita boleh saling mengasihi dan menyayangi dan rendah hati, maka terciptalah damai. Banyak orang yang menyukai kita, banyak orang yang menyayangi kita, dan hidup kita berlimpah akan anugerah dari Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di dalam menanti-nanti kedatangan Allah, di dalam menyambut kelahiran Yesus Kristus, tidak hanya mempersiapkan pohon Natal, menghias pohon Natal yang sangat mewah, tidak hanya menyiapkan makanan atau kue yang beragam macam rupa dan rasa, tidak hanya membersihkan rumah kita dari depan sampai belakang, kanan, kiri, atas, bawah, tidak. Bukan hanya itu. Yang terpenting adalah bagaimana menyiapkan hati dan pikiran kita, menyucikan dan mengosongkan hati dan pikiran kita, agar kita tetap layak, tetap suci dan kudus, dan boleh tercipta kasih dan damai dalam kehidupan kita. Sehingga Yesus Kristus benar-benar lahir dalam kehidupan kita. Kita merayakan Natal nantinya. Tetapi jangan sampai kehilangan Kristus dalam kehidupan kita. Jangan sampai kehilangan kasih dan damai dalam kehidupan kita. Tetapi ciptakanlah, tunjukkanlah kasih dan damai itu dalam kehidupan kita di tengah-tengah sekeliling kita. Agar Yesus Kristus boleh hadir dalam kehidupan kita, lahir dalam kehidupan kita. Kiranya Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan buat hari yang indah yang Tuhan persembahkan bagi kami pada hari ini. Kami boleh kembali merasakan nafas kehidupan, kesehatan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Kami mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan tugas panggilan kami yang Kau sampaikan melalui pekerjaan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, kuatkan kami. Tuhan, mampukan kami agar kami boleh melakukan semuanya seturut dengan sesuai kehendak Tuhan. Dan begitu juga kami boleh menciptakan kasih dan damai di tengah-tengah kami. Kami boleh seia sekata, kami boleh saling menyayangi, kami boleh saling mengasihi, dan kami boleh tetap rendah hati. Tuhan, ajari kami semua untuk hal itu, agar kami ya Tuhan boleh mencapai sukacita terhadap sesama kami manusia. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Engkau yang bekerja dalam kehidupan kami pada hari ini dan hari-hari seterusnya. Ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Terpuji termuliakanlah nama-Mu hari ini, esok sampai selama-lamanya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau sekalian. Amin.